Jerman memiliki keunikan dalam sepak bola yang masih dilestarikan sampai saat ini. Yaitu di setiap generasi mereka selalu mampu menghadirkan striker-striker jangkung seperti Oliver Bierhoff dan Carsten Janker yang sangat pandai cetak gol lewat sundulan. Di 2025 ini hadir satu nama baru, yaitu Nick Woltemade. Football Universe. Dalam dunia sepak bola, kita sering diberkahi dengan pemain-pemain yang menghidupkan esensi permainan. Mereka yang dengan setiap gerakan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Di sepak bola Jerman ada nama-nama seperti Oliver Bierhoff dan Carsten Janker, dua orang striker unik dengan tinggi menjulang dan memiliki heading sempurna. Kini di 2025 hadir kembali sosok striker muda berusia 23 tahun asal klub VfB Stuttgart. Namanya adalah Nick Woltemade, pemuda bertinggi 1,98 cm yang masuk dalam jajaran top skor Bundesliga musim lalu. Dia memiliki potensi untuk menjadi raja udara dengan heading sempurna. Uniknya, Woltemade bukan sekedar tiruan dari para legenda, tetapi striker modern dengan gaya, keterampilan, dan pendekatan yang unik terhadap permainan. Kisah Nick Woltemade dimulai di Bremen, Jerman, tempat dia mengasah keterampilannya di Akademi Werder Bremen dari usia 8 tahun. Pada usia 18 tahun, Nick akhirnya berhasil menembus tim utama Werder Bremen dan mendapatkan kontrak perdana. Tetapi ini adalah cerita yang familiar dalam sepak bola, seorang pemain muda berbakat yang berjuang untuk menembus starter tim utama, tetapi sangat sulit meski memiliki bakat yang tak terbantahkan. Karir awal Woltemade di Werder Bremen jauh dari mulus. Pada musim 2020-2021, klub tersebut terdegradasi, yang membuat banyak pemain termasuk Nick merasa tidak pasti tentang masa depan mereka. Ketika Werder Bremen berusaha untuk kembali ke Bundesliga di musim berikutnya, Nick mendapati dirinya kesulitan untuk mendapatkan tempat reguler di tim utama. Dalam langkah yang terbukti penting bagi karirnya, Nick dipinjamkan ke SV Elsenburg di klub divisi ketiga Jerman. Di sana dia menemukan performa terbaiknya yang kemudian membuatnya menjadi nama yang dikenal. Dengan 17 gol dan 12 assist dalam satu musim, Nick tidak hanya menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol, tetapi juga kemampuannya dan pemahamannya terhadap permainan. Penampilannya menarik perhatian VfB Stuttgart, sebuah klub yang dikenal dalam mengembangkan talenta muda, dan mereka segera bergerak untuk merekrutnya. Dengan tinggi 2 meter, kehadiran Nick di lapangan tidak bisa diabaikan. Dia adalah sosok yang menjulang, namun kelincahan dan kecepatannya sangat berbeda dengan tinggi badannya. Berbeda dengan banyak pemain bertubuh besar lainnya, Nick tidak hanya mendapatkan postur tubuhnya untuk mendominasi di kotak penalti. Dia memiliki berbagai keterampilan yang menjadikannya striker modern dalam tubuh striker klasik. Salah satu aspek yang paling mencolok dari permainan Nick adalah kemampuannya untuk mundur ke lini tengah dan membantu membangun serangan. Dia bukan striker yang hanya menunggu bola datang ke dalam kotak penalti. Sebaliknya, dia lebih aktif, sering datang ke tengah untuk menerima umpan, memberi bola dan menciptakan ruang untuk pemain sayap. Kecerdasan sepak bolanya memungkinkan dia untuk beralih dengan mulus antara bermain sebagai striker tradisional atau false forward, menghubungkan permainan dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Sebastian Hoeneß, pelatih Stuttgart, melihat sesuatu yang unik dalam diri ini. Bukan hanya soal tinggi badannya atau kemampuannya mencetak gol, tetapi juga permainan menyeluruh yang dia tunjukkan. Nick adalah striker yang serbaguna, mampu berkontribusi dalam serangan tim dengan berbagai cara. Apakah itu menahan bola, membuat pergerakan cerdas, atau menyelesaikan umpan silang? Nick terbukti menjadi aset yang sangat berharga bagi Stuttgart.
Nick memiliki serangkaian kelebihan yang menjadikannya seorang striker modern yang efektif. Salah satunya adalah kemampuan untuk bergerak cerdas di ruang yang tepat. Meski berpostur tinggi, dia tidak kehilangan kelincahan dan kecepatannya. Dia mampu mengoptimalkan ukuran tubuhnya dengan melakukan pergerakan yang tepat dan terukur, baik di udara maupun saat menguasai bola di tanah. Nick juga memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, yang memungkinkannya untuk mengolah bola dengan baik meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Tidak hanya bergantung pada fisiknya, dia juga memiliki kontrol bola yang baik, memungkinkan dia untuk beradaptasi dengan cepat dalam berbagai situasi permainan. Ketika dihadapkan dengan situasi 1 lawan 1 dengan kiper, Nick sering menunjukkan ketenangannya dalam menyelesaikan peluang. Selain itu, Nick sangat pintar dalam membaca permainan dan membuat pergerakan tanpa bola yang menguntungkan tim. Dalam banyak kesempatan, Nick telah menunjukkan keahlian dalam berlari ke ruang kosong dan mendapatkan bola yang berasal dari umpan jauh atau bola-bola silang. Keunggulannya dalam hal ini, ditambah dengan kemampuan sundulannya yang tajam, membuatnya menjadi ancaman utama di kotak penalti. Meskipun Nick memiliki ciri khas dan gaya bermain yang unik, tak bisa dimungkiri bahwa gaya bermainnya mengingatkan kita pada striker-striker legendaris Jerman, seperti Oliver Bierhoff dan Carsten Janker. Sebagai striker yang tinggi dan tangguh, Nick memiliki kesamaan dengan Bierhoff yang dikenal dengan ketajamannya di udara dan kemampuannya mencetak gol dalam situasi yang sangat krusial. Bierhoff yang menjadi ikon dengan gol emasnya di Euro 1996 adalah contoh sempurna dari striker yang memanfaatkan postur tubuh tinggi dan kemampuan sundulan untuk menggetarkan gawang lawan. Nick menunjukkan karakteristik yang mirip dalam hal ini, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam duel-duel udara dan mencetak gol dari bola-bola silang. Selain itu, Nick juga menunjukkan sifat-sifat yang mengingatkan kita pada Carsten Janker, striker jangkung Jerman yang juga dikenal dengan dominasi fisiknya di kotak penalti. Janker yang memiliki tinggi badan serupa dengan Nick sering menjadi sosok yang menakutkan dalam duel udara dan memanfaatkan kekuatannya untuk mencetak gol. Meskipun keduanya memiliki ukuran tubuh yang sama, perbedaan mendasar terletak pada gaya permainan mereka. Janker lebih fokus pada peran sebagai target man yang kuat, sementara Nick lebih fleksibel dalam peranannya di lini serang. Nick mampu menyesuaikan diri untuk berperan dalam membangun serangan, bukan hanya menunggu bola datang kepadanya. Namun ada perbedaan yang signifikan antara Nick dan kedua legendaris ini. Sementara Bierhoff lebih mengandalkan postur fisiknya dan Janker dikenal dengan kekuatannya dalam duel udara, Nick menambahkan dimensi lain dalam permainan, yaitu kemampuan berperan dalam membangun serangan dan beradaptasi dengan peran yang lebih fleksibel dalam sistem permainan tim. Kehebatannya tidak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga dalam mendukung serangan dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Musim 2024-2025 menjadi tahun terobosan bagi Nick, dengan 12 gol dan 2 assist di Bundesliga. Dia menjadi pencetak gol terbanyak Stuttgart dan memainkan peran penting dalam kesuksesan tim. Kemampuannya untuk mencetak gol pada momen-momen krusial ditambah dengan kontribusinya dalam membangun serangan, membantu Stuttgart meraih gelar DFB Pokal dan mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa untuk musim berikutnya. Penampilan Nick di level klub tidak luput dari perhatian tim nasional Jerman. Terobosan internasional Nick di pentas dunia terjadi pada kejuaraan Eropa U21 UEFA 2025. Turnamen ini telah menjadi ajang pamer talenta muda Jerman, dan Nick muncul sebagai salah satu bintang terbesarnya. Kontribusi Nick dalam permainan Jerman sangat luar biasa. Dia mencetak 5 gol di fase grup, termasuk hat-trick yang mengesankan melawan Slovenia. Header tajamnya dan kemampuannya untuk melakukan pergerakan yang tepat membuatnya menjadi mimpi buruk bagi para bek lawan. Di perempat final melawan Italia, Nick melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak gol krusial dari sundulan kepala hasil tendangan sudut yang membantu Jerman melaju ke semifinal.
Penampilan Nick dalam turnamen Euro 21 telah menetapkan reputasinya sebagai salah satu striker muda paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Kemampuannya untuk mencetak gol, menghubungkan permainan, dan menciptakan peluang bagi orang lain menjadikannya striker yang lengkap. Dan mengingat penampilannya di Stuttgart dan Jerman, jelas bahwa Nick adalah pemain yang patut diperhatikan dalam beberapa tahun mendatang. Hanya soal waktu sebelum klub-klub besar Eropa mulai melirik bakat Nick. Bayern Munchen khususnya telah menunjukkan minat untuk merekrutnya. Raksasa Bavaria ini dikenal karena kemampuannya mengidentifikasi dan mengembangkan talenta kelas dunia. Dan mereka melihat Nick sebagai penerus alami dari tradisi striker Jerman yang kuat dari fisiknya. Dengan nilai pasar yang dilaporkan sekitar 30 juta euro, Bayern Munchen siap membawanya ke Allianz Arena, di mana dia dapat melanjutkan pengembangannya dan bersaing untuk meraih gelar. Namun bukan hanya Bayern Munchen yang tertarik pada Nick. Klub-klub seperti Brighton, Real Madrid, Arsenal, dan Chelsea semuanya dikaitkan dengan upaya untuk merekrut striker tersebut. Perpaduan antara kekuatan, kecepatan, dan kemampuan teknis membuat Nick menjadi pilihan menarik untuk klub-klub yang bermain dengan sepak bola menyerang cepat dan fluid. Pada usia 23 tahun, karir Nick baru saja dimulai. Kebangkitannya dari seorang pemuda yang berjuang di Werder Bremen menjadi salah satu striker muda paling menjanjikan di Eropa adalah bukti kerja keras, ketekunan, dan kecerdasan sepak bolanya. Dia telah membuktikan dirinya di level klub dan internasional, dan sepertinya hanya soal waktu sebelum dia menjadi pemain reguler di tim nasional senior Jerman. Namun dengan kesuksesan datang juga tekanan. Jika Nick pindah ke klub yang lebih besar, dia akan menghadapi persaingan yang ketat dan tekanan untuk terus tampil di level tertinggi. Nick Woltemade lebih dari mampu menghadapi segala sesuatu tantangan yang datang. Dia adalah pemain dengan potensi untuk menjadi salah satu striker terbaik di dunia.